Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mendapat materi mengenai skistosomiasis. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Atika Melinda Larasati dengan NIM K1A018010. Yang kedua ada Luh Citra Arisanti dengan NIM K1A018049. Yang ketiga ada Nana Mardiana dengan NIM K1A018057 dan yang keempat ada Nisa Rahmadania Erlan dengan NIM K1A018058. Skistosomiasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh beberapa cacing parasit darah seperti Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma hematobium. Cacing ini hidup di dalam pembuluh darah yang terletak di hati, di antara usus dan hati, dan di dalam pembuluh darah yang letaknya dekat dengan kantung kemih manusia. Penyakit skistosomiasis tergolong sebagai penyakit kuno yang dapat menginfeksi hewan mamalia seperti sapi, kerbau, kambing, anjing, babi, musang, serta tikus. Penyakit skistosomiasis ditemukan di beberapa negara berkembang di dunia termasuk di Indonesia. Penyakit skistosomiasis di Indonesia bersifat endemis, berarti hanya ditemukan pada daerah tertentu di Indonesia. Penularan penyakit skistosomiasis di Indonesia disebabkan oleh cacing Schistosoma japonicum melalui perantara keong Oncomelania hupensis lindonensis, sehingga penyakit ini dikenal sebagai penyakit demam keong. Cacing Schistosoma japonicum berwarna kuning atau kuning kecoklatan. Pada spesies Schistosoma japonicum memiliki telur yang berbentuk bulat. Spesies jantan memiliki ukuran yang lebih besar daripada Schistosoma lainnya, yaitu dengan ukuran 1,2 cm x 0,5 mm. Tidak ada duri pada permukaan punggung jantan, menunjukkan seperti spons. Pengisap oral menunjukkan tepi dengan duri ukuran bervariasi dan keseragaman ke dalam dan keluar dalam tepi. Pada spesies betina memiliki ukuran 2,6 cm x 0,3 mm. Kulitnya bergerigi dan memiliki lebih sedikit duri dibandingkan pada pengisap oral. Namun pada anterior acetabulum permukaan integumen tidak memiliki duri. Pada spesies Schistosoma japonicum betina ini memiliki ukuran yang lebih panjang daripada Schistosoma japonicum yang jantan. Schistosoma japonicum memiliki sel telur yang berukuran sekitar 55 hingga 85 mikrometer kali 40 hingga 60 mikrometer yang berbentuk oval dengan tulang punggung atau kenop lateral yang kecil. Selanjutnya adalah host definitif dan host intermediate dari Schistosoma japonicum. Host definitif dari Schistosoma japonicum di sini adalah manusia, terutama hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan di sini adalah hewan pengerat yang akan bertindak sebagai reservoir infeksi. Kemudian host intermediate-nya adalah seafood amfibi dari genus Oncomelania. Selanjutnya adalah siklus hidup dari Schistosomiasis. Yang pertama, feses yang mengandung telur ini akan diekskresikan. Kemudian telur ini akan menetas dalam lingkungan air dan melepaskan larva. Larva di sini adalah Miracidium. Kemudian Miracidium ini akan masuk ke dalam seafood sebagai inang intermediate-nya. Nah, di dalam tubuh seafood ini, silia akan dilepaskan dan berkembang menjadi sporokista primer, kemudian berkembang menjadi sporokista sekunder yang kemudian akan menghasilkan serkaria. Selanjutnya, serkaria ini akan menempel di permukaan kulit manusia sebagai inang definitif dan akan berpenetrasi. Kemudian, serkaria tersebut akan menembus epidermis kulit. Nah, pada fase ini, schistosomula. Kemudian, schistosomula akan bermigrasi ke paru-paru melalui pembuluh darah vena. Kemudian, migrasi ke jantung dan pembuluh darah. Larva akan dewasa di hati. Kemudian cacing dewasa ini berpasangan dan cacing akan bermigrasi kembali ke vena mesentrik di usus halus dan di sana tempat dia bertelur. Kemudian telur itu akan diekskresikan kembali melalui tinja.
Selanjutnya adalah patogenesis dan gambaran klinis. Penyakit yang disebabkan oleh Schistosoma japonicum ini juga dikenal sebagai Schistosomiasis oriental atau penyakit Katayama. Patogenesisnya adalah produksi telur yang berlebihan atau lebih tinggi. Manifestasi klinisnya akan menjadi lebih parah karena adanya produksi telur yang berlebihan. Kemudian, pada penyakit kronis usus, hepatosplenik serta beberapa manifestasi yang berhubungan dengan hipertensi akan menyebabkan penyakit tersebut. Kemudian, infeksi dari Schistosoma japonicum lebih resisten terhadap pengobatan dibandingkan schistosomiasis lainnya. Selanjutnya, saya Luh Citra Arisanti akan menjelaskan mengenai kasus schistosomiasis di Indonesia. Kasus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1935 oleh Dr. Brook dan Ters di daerah dataran tinggi Napu. Penyakit schistosomiasis yang ada di Indonesia disebabkan oleh parasit Schistosoma japonicum dengan vektornya yaitu siput Oncomelania hupensi lindoensis yang pernah ditemukan di Palu pada tahun 1972. Pemberantasan penyakit ini sudah dilakukan sejak tahun 1974 dengan pengobatan nitribendazol dan molusisida yang memberantas vektor yaitu siput pada daerah Sulawesi Tengah ini. Penyakit ini telah menginfeksi 230 juta orang di 77 negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia hanya ditemukan di daerah Sulawesi Tengah yaitu dataran tinggi Napu, dataran tinggi Bada, dataran tinggi Lindu, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Sigi. Menurut jurnal Nurwidayati pada tahun 2019, prevalensi penyakit ini meningkat sejak tahun 2011 sampai 2013 di Napu dan menurun pada tahun 2014. Pada tahun 2015, penyakit ini meningkat karena adanya kenaikan jumlah penduduk sehingga adanya peningkatan penginfeksian schistosomiasis ini. Pada tahun 2016 sampai 2018, penyakit ini penginfeksiannya sudah menurun seperti pada tahun 2011 sampai dengan 2013 sebelumnya. Selanjutnya, saya Nisa Rahmadani Erlan akan menjelaskan terkait distribusi trematoda. Distribusi atau sebaran trematoda dari jenis Schistosoma japonicum di dunia umumnya terjadi di daerah tropis dan subtropis, khususnya pada daerah dengan sanitasi air yang buruk serta infrastruktur kesehatan yang tidak memadai. Trematoda ini dapat tersebar di dunia dikarenakan bergantung pada daerah sebaran populasi siput yang menjadi hospes perantara pada masing-masing spesies cacing. Schistosoma japonicum merupakan endemis di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada negara-negara berkembang di Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, Jepang, Cina, Taiwan, Filipina, dan Asia, penyakit yang disebabkan oleh trematoda ini ditemukan menjadi sumber utama mortalitas dan morbiditas. Selanjutnya yaitu daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami dapatkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.